Pak Prabowo nggak mau lanjutin IKN karena makan siang gratis. Beneran nggak sih? IKN, proyek kebanggaan Presiden Jokowi yang digadang-gadang bisa mengundang banyak investasi dan pemerataan ekonomi dapat sorotan. Salah satu narasumber dalam dialog podcast baru-baru ini mengeluarkan statement soal IKN dan Presiden terpilih Prabowo Subianto nih guys. Kira-kira dia bilang apa ya? Jadi narasumber ini di video podcast YouTube bilang kalau Prabowo Subianto akan lebih mementingkan makan siang gratis dibandingkan dengan IKN. Menurut narasumber, hal ini disebabkan program makan siang gratis adalah program yang menjadi legitimasi dari Prabowo Subianto sebagai presiden sesuai janji kampanyenya. Enggak cuma itu aja, sosok kontroversial ini juga bilang kalau Prabowo akan menganggap proyek IKN sebagai program mangkrak Presiden Jokowi yang mungkin akan membebani pemerintahannya. Prediksi narasumber ini muncul setelah Presiden Jokowi bilang keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN bisa aja ditandatangani oleh Presiden terpilih. Yakin banget nih kalau Prabowo Gibran nggak bakal ngelanjutin IKN. Jujur gue gak setuju ya sama pendapat narasumber yang satu ini. Menurut gue Prabowo Subianto gak bakalan batalin IKN guys. Karena jauh sebelum ini Prabowo saat kampanye mengusung tema keberlanjutan. Yang dimana IKN pasti masuk ke program yang dijalankan oleh Prabowo Subianto. Dan yang pasti salah satu alasan kenapa Pak Prabowo bisa menang besar di pemilu kemarin ya karena Pak Prabowo membawa narasi keberlanjutan dari Presiden Jokowi. Nah kan kelihatan udah jelas tuh. Kalau kata Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, Prabowo Gibran dengan jelas berkomitmen akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di dalam kabinetnya nanti. Ia juga menjelaskan kalau tujuan pembangunan IKN ini kan tujuannya untuk menghilangkan pembangunan yang hanya ada di Pulau Jawa dan mengubah pembangunan menjadi Indonesia sentris. Jadi kalau menurut gue tenang aja, narasi keberlanjutan yang dibawa sama Prabowo Gibran bukan narasi omon-omon kok. Dan gue secara pribadi percaya kalau Prabowo Gibran akan terus mengupayakan kelancaran pembangunan kota yang nantinya akan menjadi wajah bangsa di masa depan. Prabowo sejak awal juga menekankan kalau ibu kota negara memang udah seharusnya pindah dari Jakarta. Dalam interviewnya bersama media asing, Prabowo bicara bahwa ide pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa idenya memang memindahkan ibu kota ke lebih tengah atau sentral karena Jakarta sudah terlalu banyak menanggung beban dari padatnya populasi hingga beban ekologis. Alasan lainnya kenapa Prabowo pasti melanjutkan pembangunan IKN adalah ketaatan Prabowo kepada konstitusi karena sudah ada undang-undang yang mengatur soal ibu kota Nusantara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Enggak cuma itu aja, proyek IKN ini pasti akan dilanjutkan karena udah banyak instansi-instansi pemerintah yang bikin kantor mereka di sana. Salah satunya Wakapolri Komjen Agus Andrianto yang menyebutkan bahwa pihaknya sedang membangun kantor pusat atau biasa disebut markas komando di IKN. Nantinya yang akan berkantor di sana diantaranya adalah para pejabat utama Mabes Polri dan jajaran yang akan mendampingi presiden dan wakil presiden. Bahkan terdapat 1.667 personil Polri yang sudah siap dipindahkan ke IKN pada Agustus 2024 nanti. Bicara soal bulan Agustus, kan kita udah tahu ya kalau nanti Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menjadi salah satu tempat pelaksanaan upacara perayaan kemerdekaan Indonesia. Gestur yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga bisa menjadi petunjuk kalau mereka berdua sangat fokus dalam pembangunan IKN. Memang untuk tahun ini perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti akan dirayakan di dua kota yaitu Jakarta dan IKN. Namun ada yang menarik, di mana Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melaksanakan upacara peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sedangkan Wapres Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan berupacara di Jakarta. Hal ini tentunya menjadi simbolisasi yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kalau bahwasannya dengan hadirnya Jokowi dan Prabowo di IKN saat upacara kemerdekaan menjadi simbol komitmen mereka berdua, khususnya Pak Prabowo dalam hal keberlanjutan Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi juga meminta kepada masyarakat, terlebih para pengusaha untuk tidak terlalu khawatir saat Presiden Indonesia berganti.
Hal ini Presiden Jokowi katakan saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun ke-52 HIPMI yang diadakan di daerah Jakarta. Presiden Jokowi menyatakan walaupun Presiden sudah berganti, tidak perlu ada kekhawatiran karena program yang ada nanti adalah program keberlanjutan. Memang masih ada pro dan kontra mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tapi gue punya 3 alasan utama kenapa pembangunan IKN itu wajib buat dilanjut. Yang pertama, udah pasti pengurangan beban Jakarta. Pak Prabowo juga udah bilang di awal tadi kalau Jakarta itu udah memiliki banyak masalah karena statusnya sebagai ibu kota. Jakarta saat ini mengalami berbagai masalah serius seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan terutama penurunan tanah. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial, beberapa bagian Jakarta tenggelam sekitar 1-1,5 cm per tahun. Pemindahan ibu kota ke Nusantara bertujuan untuk mengurangi beban tersebut dan memberikan kesempatan untuk pemulihan dan rehabilitasi lingkungan di Jakarta. Yang kedua, pemerataan pembangunan ekonomi. Saat ini pembangunan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, diharapkan akan terjadi pembangunan yang lebih luas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lain dan mengurangi kesenjangan regional. Ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk memajukan wilayah di luar Jawa sebagai bagian dari program Nawacita. Yang ketiga, IKN akan jadi contoh untuk kota-kota lain dalam pembangunan yang berkelanjutan. Proyek Ibu Kota Nusantara dirancang dengan pendekatan berkelanjutan, mencangkup pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Menurut rencana, kota ini akan menjadi contoh pembangunan hijau dengan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah yang efisien, dan integrasi dengan alam. Hal ini tidak hanya baik untuk lingkungan, tapi juga untuk memastikan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi penduduknya. Ini akan bisa jadi contoh untuk kota-kota lain agar bisa membangun kota dengan sistem pembangunan yang sama. Jadi gimana? Masih ada keraguan kalau Pak Prabowo nggak bakal lanjutin IKN? Santai aja lah bro, IKN itu udah ada undang-undangnya. Dan Pak Prabowo juga udah bilang di banyak kesempatan kalau IKN adalah program prioritas yang akan ia lanjutkan secara baik dan benar. Jadi menurut kalian gimana? Percaya Pak Prabowo atau masih skeptis? Coba komen di bawah.